Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Kamis 15 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pelaku penusukan sopir angkot di Ciputat, Tangerang Selatan berhasil diringkus polisi. Otoritas Jasa Keuangan menjadikan Desa Wisata Kacida Cibuntu pada Rincang sebagai desa keuangan inklusi. Jelang pemilu, banyak spanduk atau banner bacalek dipasang di pohon. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan DKI Jakarta dan Banten menjadikan Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang sebagai Desa Keuangan Inklusi tahun 2023. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan DKI Jakarta dan Banten menjadikan Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang sebagai Desa Keuangan Inklusi tahun 2023. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian atau Kabak Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Daerah pada OJK Perwakilan DKI Jakarta dan Banten, Indah Puspitasari saat monitoring Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang pada Selasa 13 Juni 2023. Lebih lanjut, Indah mengungkapkan bahwa program Desa Keuangan Inklusif ini program OJK secara nasional, di mana seluruh OJK di kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia memilih satu desa untuk ke tingkat nasional. Kami pengennya desa wisata ini juga terkoneksi dengan akses keuangan, dengan lembaga jasa keuangan. Jadi nggak cuma desa wisata saja, tapi juga bisa terkoneksi dengan akses keuangan, baik itu bank, pegadaian dan lain-lain gitu ya. Jadi sehingga perekonomiannya jadi lebih baik tuh Pak. Jadi nggak cuma fokus ke desa wisata juga, jadi membantu kami juga itu. Harapannya itu, jadi semua masyarakat desa di sekitar desa wisatanya itu juga mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata ini gitu. Sebenarnya desa keuangan inklusif ini kan program OJK secara nasional. Jadi memang seluruh OJK di kantor-kantor perwakilannya di seluruh Indonesia itu memang memilih satu desa gitu ya yang buat kita angkat untuk menjadi ikon desa keuangan inklusif di provinsi itu gitu. Jadi memang, dan kalau di Banten, nah kami rencananya memang bagaimana tadi disampaikan Pak Kadis ya, sudah disetujui juga oleh Bu Bupati, itu rencananya memang di desa Padarincang ini seperti itu. Sementara Kepala Disporapar Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan dari 5 kandidat desa wisata yang diajukan di Kabupaten Serang meliputi Desa Padarincang, Desa Margasara, Desa Bumi Tirtayasa, Desa Kubang Baros, dan Desa Cikolelet. Yang terpilih menjadi Desa Keuangan Inklusif tahun 2023 adalah Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang. Itu berdasar keputusan bersama antara Disporapar, OJK, dan Bank BJB. Menurut Anas, terpilihnya Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang tidak terlepas atas kolaborasi antara Kepala Desa, Darwis, BPD, dan BUMDes yang sudah berjalan. Hal tersebut terbukti dalam jangka waktu 1 tahun sudah terbangun jembatan dan sejumlah arena bermain. Karena syarat utama desa ingin maju pariwisatanya, kepala desanya tentu harus mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan pariwisata. Selain itu ada upaya kepala desa sendiri untuk menjaga saluran Kali Cikalumpang yang jadi objek utamanya terbebas dari sampah. Di mana kali terlihat bersih dari sampah meskipun ada tapi hanya sedikit. Ini bukti komitmen tersebut. Nah, kemudian juga kriteria lain tentunya selain komitmen kepala desa, kerjasama kolaborasi itu yang kita nilai juga. Kemudian juga bagaimana nanti dari OJK turun sini ngeliat nanti, karena ini contoh kalau desa ini punya berapa orang yang menabung ya. Mudah-mudahan dengan datangnya OJK, inklusi keuangan dapat berjalan dengan baik ini ya. Inklusi keuangan itu seperti sistem keuangan lah, yang tadinya tidak menabung, sekarang banyak yang menabung, kemudian tidak tunai lagi ya, baik di UMKM maupun contoh misalnya pembayaran guru-guru ngaji, RT bisa langsung lewat tabungan, bisa transfer gitu ya. Jadi tidak ada pemotongan lah. Kalau percontohan nanti akan dilombakan juga di tingkat nasional nih. Kalau sudah ditetapkan nanti tentunya penetapan nanti bupati beserta Forkopimda akan datang di sini untuk melakukan penatangan dengan OJK pusat ya. OJK Rek 1
DKI Banten. Anas berharap kedepannya akan lebih banyak bank-bank lainnya yang bisa bekerja sama sehingga bisa membantu untuk sarana dan prasarana di desa-desa wisata lainnya yang berada di Kabupaten Serang. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, pelaku penusukan sopir angkot di Ciputat, Tangerang Selatan berinisial EH berhasil diringkus polisi. Pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dari penusukan tersebut. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pelaku penusukan supir angkot trayek D10 berinisial EH di Jalan Boulevard UPJ, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan diringkus polisi. Pelaku berinisial SM ditangkap di daerah Jombang, Ciputat tak lama setelah peristiwa penusukan. Penyidik saat ini baru mendapatkan kesaksian warga sekitar yang melihat penusukan. Seorang saksi sekaligus petugas keamanan setempat, Thohir, mengatakan bahwa kejadian bermula ketika supir angkot itu turun dari kendaraannya bersama perempuan. Tak lama kemudian, pelaku datang menggunakan mobil berwarna hitam dan langsung menghampiri korban. Pelaku lantas menghampiri korban hingga terjadi cekcok. Selanjutnya, pelaku menusukkan gunting ke arah leher korban. Melihat korban terkapar, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Kendati demikian, Thohir tak mengetahui secara pasti motif percecokan yang berujung penusukan. Thohir hanya melihat korban mengalami luka pada bagian leher akibat ditusuk gunting. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan guna mendalami motif yang memicu keributan tersebut. Saya Salma dari Benz Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, banyaknya spanduk dan banner yang dipasang pada pohon menjelang pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran ahli arboris. Mereka menganggap pemasangan banner atau spanduk bacalek di pohon merupakan bentuk vandalisme. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Ahli arboris atau dikenal dengan sebutan Dokter Pohon Hadi Botak, sapaan akrab dari Hadi Kurniawan, menilai aksi yang dilakukan tangan jahil dengan memasang banner atau spanduk baik banner foto bacalek maupun banner iklan di pohon adalah salah satu perbuatan vandalisme. Selain memasang banner bacalek dan banner iklan memaku dan mengikat pohon itu juga termasuk perbuatan vandalisme. Untuk itu Hadi Botak meminta kepada oknum yang suka memasang banner atau spanduk, memaku dan mengikat pohon untuk segera berhenti menyakiti pohon. Dan ia juga meminta kepada pihak terkait baik Dispol PP maupun KPU, Bawaslu Kota Cilegon sebagai penyelenggara pemilu untuk segera turun tangan untuk membersihkan banner-banner yang menempel di pohon tersebut. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.